Kita akan mempelajari klasifikasi mekanisme substitusi ligan. Oke, klasifikasi mekanisme substitusi ligan itu ada yang pertama disosiatif yang dikasih notasi D, kemudian asosiatif notasinya A, dan interchange notasinya I. Oke, kita lihat yang pertama adalah asosiatif. Ya, jika ada senyawa kompleks MlNX mengikat ligan X, kemudian ada Y, ligan Y sebagai entering ligan, maka dia bisa mengikuti mekanisme asosiatif, interchange maupun disosiatif. Yang pertama adalah asosiatif. Kita lihat di sini, jika asosiatif itu senyawa kompleks M, atom pusat M yang berikatan dengan X, senyawa X ligan, kemudian ada Y sebagai entering ligan, maka pada fase intermediate dia akan diikat semuanya. X diikat, kemudian Y juga diikat. Kemudian membentuk produk MY plus X. Sedangkan disosiatif, jika ada senyawa kompleks atom pusat yang atom pusatnya M mengikat ligan X, kemudian ada Y sebagai entering ligan, pada fase intermediate maka dia akan dilepas semuanya. Ya, kemudian membentuk produk MY plus X, sama. Mekanismenya yang berbeda, ya. Kemudian yang interchange itu dia pada fase intermediate dia bisa lebih ke asosiatif maupun bisa lebih ke disosiatif, ya. Oke, selanjutnya adalah mekanisme reaksi disosiatif. Kita akan pelajari satu-satu, ya. Yang pertama adalah mekanisme reaksi disosiatif, di mana di sini ada senyawa kompleks MlX, ya. Kemudian dia akan melepas satu ligannya menjadi Ml plus X, di mana Ml ini adalah fase intermediate. Kemudian fase intermediate ini, ya, plus Y entering ligan, maka menjadi MlY sebagai produk. Contohnya adalah di sini WCO6, ya, maka dia akan melepas CO-nya 1, ya, menjadi WCO5. Kemudian WCO5 akan berikatan dengan entering ligan yaitu PPH3, menjadi nanti produknya WCO5 PPH3. Maka pada mekanisme reaksi disosiatif ini yang perlu diketahui adalah ada dua tahap, ya, kemudian membentuk fase intermediate. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bilangan koordinasi pada fase intermediate itu dia lebih rendah daripada bilangan koordinasi senyawa kompleks awalnya. Kita lihat di sini, karena diputus satu ligannya, maka pada fase intermediate dia bilangan koordinasinya akan lebih rendah. Di sini CO-nya ada 6, diputus 1, maka di sini menjadi WCO5. Sehingga dia bilangan koordinasinya lebih rendah daripada bilangan koordinasi senyawa kompleks awalnya. Jadi ciri-ciri dari mekanisme reaksi disosiatif, karena dia diputus ligannya terlebih dahulu. Kemudian mekanismenya itu dia mengikuti SN1. Itu disosiatif. Kita pelajari selanjutnya adalah kinetika dari reaksi disosiatif itu. Ya, kita tahu di sini misalnya Ml5X, maka X-nya pertama itu dia akan dilepas menjadi Ml5 sehingga bilangan koordinasinya tadi turun, ya. Kemudian dari Ml5 plus Y dia akan menjadi Ml5Y. Oke. Maka di sini kinetikanya yang pertama adalah dml5 per dt, ya. dml5 per dt maka sama dengan K1ml5x, ya. K1ml5x min K-1ml5 kali
konsentrasi X ya, konsentrasi Ml5 K-1 Ml5 plus kali X ya, min K2 Ml5Y, min K2 Ml5Y. Oke, sama dengan 0. Maka kita pertama adalah mencari Ml5. Jadi Ml5 kita keluarkan, Ml5 kita keluarkan, Ml5 kita keluarkan, maka menjadi K1 Ml5X plus K-1X karena Ml5 sudah dikeluarkan, plus K2 kali konsentrasi Y karena Ml5 sudah dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah substitusi terhadap hukum laju untuk membentukkan produk ya. Kalau tadi kita akan mencari Ml5-nya ya. Kemudian produknya di sini adalah Ml5Y. Maka D konsentrasi Ml5Y per dt sama dengan K2 Ml5 dikali konsentrasi Y ya. Konsentrasi Ml5 kali konsentrasi Y. Ya. Maka tinggal kita masukkan ya hukum lajunya. Untuk menentukan hukum lajunya, dml5y per dt itu sama dengan K2 Ml5Y K2 ya. Kemudian Ml5 itu dia terdiri dari ini, tinggal disubstitusikan masuk ke sini. Nah, kali konsentrasi Y. Oke, maka diketahui K observasinya atau dia lajunya itu adalah ini untuk mekanisme reaksi disosiatif. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme reaksi asosiatif ya. Kalau tadi disosiatif maka Ml X-nya itu X-nya diputus terlebih dahulu. Akan tetapi kalau asosiatif di sini MlX plus Y, maka keduanya X entering ligand maupun leaving ligand itu semuanya diikat pada fase intermediate. Kalau tadi bedanya, kalau disosiatif itu dia semuanya dilepas entering ligand maupun leaving ligand pada fase intermediate sehingga bilangan koordinasinya turun. Akan tetapi kebalikannya kalau asosiatif, karena pada fase intermediate entering ligand maupun leaving ligandnya itu dia diikat semuanya, maka biasanya bilangan koordinasinya pada fase intermediate itu dia meningkat. Nah, maka dari sini, dari fase intermediate MlXY, kemudian dilepas X-nya sebagai leaving ligand dan dihasilkan produk MlY. Ya. Contohnya adalah di sini NiCN4 2- ada Cn- masuk ya. Maka Cn-nya yang dari sini itu juga tidak dilepas ya, diikat juga. Dan Cn sebagai entering ligand juga dia diikat sehingga dia bilangan koordinasinya akan meningkat ya, yang awalnya yang diikat 4 menjadi 5. Kemudian dari fase intermediate ini maka Cn-nya dihilangkan 1, dikeluarkan, maka menjadi NiCN3 Cn dan Cn-nya yang di sini 1 dikeluarkan. Jadi produk ini ya, ini biasanya terjadi pada kompleks square planar pada umumnya ya. Maka di sini ada 3 untuk ciri-ciri dari asosiatif, sama juga dia memiliki 2 step ya. Kemudian membentuk fase intermediate sama dengan disosiasi ya. Kemudian perbedaannya di sini adalah pada fase intermediate ini bilangan koordinasinya lebih tinggi daripada senyawa kompleks awalnya. Jadi ciri-cirinya bisa tahu bedanya asosiatif dan disosiatif ya. Kemudian kinetika reaksi asosiatifnya itu hampir sama dengan disosiatif tadi ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail di disosiatif, nanti asosiatifnya tinggal dicari sendiri, disubstitusi sendiri, nanti akan dihasilkan lajunya, hukum lajunya itu adalah ini ya. Jadi caranya sama, hampir sama dengan disosiatif tadi ya.
Kemudian kita langsung saja pada mekanisme reaksi interchange. Oke, di sini MLX plus Y sebagai entering ligand. Maka di sini akan membentuk fase transisi. Kalau tadi itu dia membentuk fase intermediate, disosiatif dan asosiatif, sedangkan pada mekanisme reaksi interchange ini dia membentuk fase transisi, ya. Dan akhirnya juga membentuk produk MLY plus X, ya. Oke, jadi bedanya di sini dia ciri-cirinya reaksinya SN2 kemudian no intermediate, ya. Kalau tadi itu disosiatif dan asosiatif membentuk fase intermediate, kalau ini dia tidak membentuk fase intermediate. Dia membentuk fase transisi. Ya. Kita lihat di sini bedanya intermediate dan fase transisi apa sih, ya. Nah, maka kalau fase transisi ini di sini, intermediate di sini, ya. Nah, kalau intermediate dia biasanya terjadi pada lokal minimum, kemudian dia dapat dideteksi oleh spektroskopi, ya. Kemudian kadang-kadang juga bisa diisolasi. Jadi pada fase intermediate di sini dia bisa diambil kemudian bisa dideteksi dengan spektroskopi. Akan tetapi kalau fase transisi di sini dia biasanya terjadi pada energi yang maksimum, ya, energi yang maksimum. Kemudian dia tidak dapat diisolasi maupun dideteksi, ya. Jadi misalnya diambil pada fase ini untuk dideteksi menggunakan spektroskopi itu dia tidak dapat terdeteksi. Bedanya dengan fase intermediate, jika diambil, diisolasi, kemudian kita spektroskopi dia akan terdeteksi. Ya, itu bedanya intermediate dan transisi. Oke, kita kembali lagi pada interchange tadi, ya. Jadi interchange-nya itu dia bisa lebih ke interchange yang dia asosiasi maupun yang interchange disosiasi. Jadi ini bedanya, kalau dia yang atas ini kalau dia asosiasi lebih ke asosiasi, ya. Kemudian yang bawah ini dia kalau lebih ke disosiasi. Oke. Nah, ini juga reaksi kinetikanya interchange bisa dipelajari juga, hampir sama dengan disosiasi yang dijelaskan di awal, ya. Sehingga dia pada akhirnya akan ditemukan lajunya, hukum lajunya, ya. Oke. Selanjutnya yaitu parameter aktivasi.